Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajran, NIM C1C019107. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peramalan penjualan, analisa regresi. Langsung saja, yang pertama, pengertian dari peramalan penjualan. Peramalan penjualan adalah proyeksi permintaan pelanggan atas barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Peramalan penjualan ini dapat juga didefinisikan sebagai proses yang memperkirakan penjualan di masa depan. Berikut ada juga pengertian dari analisis regresi. Analisis regresi juga termasuk metode statistik untuk meramalkan penjualan. Analisis regresi merupakan analisis antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X. Variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat digunakan untuk meramalkan variabel terikat. Berikut ada beberapa manfaat dari peramalan penjualan. Yang pertama, membuat perusahaan mampu meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di perusahaan. Yang kedua, mempererat suatu kerjasama tim yang baik. Yang ketiga, adanya pembuatan rencana-rencana bisnis yang bisa menjadi pedoman bagi perusahaan untuk dapat menghasilkan output yang lebih baik. Selain beberapa manfaat, peramalan penjualan juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk dapat merencanakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menetapkan sebuah kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Berikut beberapa metode analisis regresi. Yang pertama, analisis regresi sederhana. Analisis ini digunakan untuk menganalisis satu variabel terikat Y dengan menggunakan satu variabel bebas X. Variabel bebas yang dipilih adalah yang mempunyai hubungan atau korelasi dengan variabel terikat. Untuk mengetahui bahwa variabel bebas X yang dipilih mempunyai korelasi dengan variabel terikat Y, dapat digunakan analisis korelasi. Analisis korelasi. Analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Perubahan variabel terikat ditentukan oleh faktor lain, bisa satu faktor atau lebih. Jika faktor lain hanya berjumlah satu faktor, maka bisa menggunakan analisis regresi sederhana. Namun, bila faktor lain lebih dari satu, berarti variabel bebasnya berganda dan menggunakan analisis regresi berganda. Selain analisis korelasi, juga ada koefisien determinan. Koefisien determinan merupakan nilai terpenting karena koefisien determinan menggambarkan seberapa jauh variabilitas Y dipengaruhi oleh variabilitas X. Koefisien determinan bila diakarkan akan menjadi koefisien korelasi, dan koefisien korelasi atau R bila dikuadratkan akan menjadi koefisien determinan atau R kuadrat. Yang kedua, analisis regresi berganda. Teknik regresi sederhana hanya mampu menganalisis satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Dalam dunia nyata, variabel bebas tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu. Oleh karena itu, diperlukan analisis regresi yang mampu menjelaskan hubungan antara variabel terikat atau dependen dengan variabel bebas atau independen yang lebih dari satu, yaitu analisis regresi berganda. Berikut ada beberapa tujuan dari penggunaan analisis regresi. Yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum.